pertama kita buka dulu facebook.com. Teman-teman sudah terbiasa menggunakan akun ini ya, facebook.com. Boleh kalau mau dipraktekkan secara langsung boleh juga. Saya pakai iklan Facebook itu mulai 2014 sampai 2020 ini ya, ada di beberapa akun yang saya kelola, dan nanti saya akan pakai akun pribadi saya sendiri untuk melihat saldo dan lain sebagainya. Sebelumnya kita masuk facebook.com dulu karena internetnya ini agak lemot ya. Waduh, lemot Kak. Iya. Ini Kak di mana Kak? Kita materi dulu untuk sesi tanya jawab, nanti ada waktu di akhir acara ya. Oh oke. Oke siap Kak, siap. Oke, kita masuk dulu di facebook.com. Nanti di bagian yang kiri, kalau pakai PC itu bagian kiri ya. Di bagian kiri itu ada halaman grup, marketplace, video, terus bawahnya lagi ada. Nah, acara, penggalangan dana, daftar teman, games, jual beli, creator studio, dan lain sebagainya. Saya jelaskan sedikit. Untuk grup itu seperti kita punya grup WA itu ya, jadi teman-teman bisa join di situ. RTIK sendiri juga punya grup namanya Relawan TIK Bojonegoro, silakan tanya jawab di sana bisa. Terus kedua, atasnya itu ada halaman. Nah, nanti halaman ini yang kita pakai untuk iklan melalui Facebook Ads. Terus ada marketplace. Marketplace itu semacam kita jual beli toko online-nya Facebook lah, itu sama. Terus ada juga yang paling saya suka itu ini, Creator Studio. Creator Studio itu digunakan untuk upload video, biasanya dimonetize lewat ini, Creator Studio. Langsung saja kita yang pertama kali kita laksanakan untuk iklan di Facebook itu harus punya halaman. Silahkan diklik di halaman. Kelihatan semua ya. Nah, nanti akan masuk di page teman-teman. Teman-teman itu mengolah page apa aja, di situ ada di laman itu. Sambil menunggu teman-teman yang baru join, silahkan join dulu ke kelas kita di classroom.google.com. Ini ada kode kelas kita, kode kelas yang nanti akan dipakai untuk ketika kita selama sepekan membawakan materi, nanti kita akan ditaruh di sini. Diketik dulu classroom.google.com, nanti masukkan kode kelas kita. Kami nanti untuk acara hari ini kita record, nanti akan masukkan ke YouTube, nanti kita share ke kelas rekan TIK. Peserta yang baru masuk 25 Mas, 25. Oh iya 25 peserta. orang peserta. Iya. Selamat datang untuk yang baru bergabung, Artik Gresik, Artik Cirebon, dan beberapa teman lainnya. Selamat malam semua teman-teman. Layar saya sudah kelihatan ya? Sudah.
Oke, presentasi. kita lanjut materi yang tadi sampai agak terganggu. Eh, kita akan belajar cara mengiklankan eh, Facebook Ads. Sebelumnya teman-teman buka facebook.com, nanti di bagian kiri itu ada laman. Silahkan dibuka laman itu. Nah, di beberapa laman itu halaman yang kita kelola pasti akan muncul di bagian sini. Maaf, beberapa ini yang saya kelola muncul. Silahkan teman-teman buat fanpage dulu. Lewatnya buat laman baru, diklik. Perbedaan antara Facebook pribadi dengan fanpage itu, kalau Facebook pribadi kita maksimal hanya bisa memakai pertemanan 5.000. Itu pun yang bisa melihat status kita itu hanya teman-teman yang sering berinteraksi dengan kita. Kalau dia tidak sering berinteraksi dengan kita, komenan atau apa, itu pasti dia tidak akan muncul status yang pernah kita status. Kalau fake page itu bisa lebih dari 5.000, dia itu bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Nah, perbedaannya itu saya buat dulu ini ada beberapa kategori. Teman-teman pilih aja kategorinya, mau bisnis atau mau komunitas atau tokoh masyarakat. Saya akan buat fanpage untuk Joglo Coworking Space. Itu kan kayak komunitas sama organisasi ya. Saya pilih yang komunitas ini. Saya mulai. Nah, di halaman, nama halaman ini kita ketik komunitas kita atau halaman kita. Saya akan buat fanpage untuk Joglo Coworking Space. Untuk kategori, teman-teman sesuaikan kategorinya apa. Kalau kategorinya community ya community. Kalau untuk coworking space itu kan tempat berkumpul ya, saya kasih komunitas saja deh. Nah, dia akan muncul seperti ini. Habis itu kita lanjutkan. Selamat datang yang baru join, silahkan mengikuti acara kami di Pekan TIK Online yang materinya yaitu tentang Facebook Ads. Nah, nanti akan muncul step-step yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu kita mengunggah foto profil dulu. Biasanya teman-teman di sini sudah punya logo ataupun apa ya, semacam foto profil lah ya. Saya cari dulu untuk Joglo Coworking Space itu logonya. Jadi kayak saya kasih relawan dari aja logonya. Logonya ada daun taruh mana lagi. Proses upload nanti menunggu ya, menunggu nanti akan jadi foto profil atau foto DP. Langkah kedua kita upload sampul dulu, sampul fanpage-nya, sampul dinding itu ya. Kita kasih aja untuk sampul dindingnya mana ya.
Ini aja deh, kita kasih nanti diganti, yang penting ada dulu. Proses kedua sudah apa, proses untuk upload sampulnya. Kalau enggak punya sampul atau apa dilewati enggak apa-apa. Kalau punya logo atau apa dipasang ya, karena orang akan melihat fanpage kita sebagai fanpage komunitas. Nah, ini fanpage kita sudah jadi. Setelah jadi, kita buat dulu ini apa yang mau kita iklankan. Di fanpage itu ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan, yaitu kita berikan tombol dulu. Gunanya tombol ini apa, teman-teman? Gunanya tombol yaitu ketika orang mencari kontak kita, dia akan muncul di fanpage kita. Nanti memudahkan ketika kita iklan di Facebook, itu orang langsung bisa melihat fanpage kita dan bisa mengkoneksi langsung. Jadi ada, kalau untuk jualan ya ada pesan sekarang, kalau mau ditelepon langsung ya dimasukkan nomor teleponnya, atau kirim pesan, ada juga kirim email atau daftar tentang kegiatan. Saya pakai aja untuk memudahkan Google Co-working Space itu, saya pakai aja yang telepon sekarang. Saya masukkan nomor telepon dulu. Step-step ini kita lalui dulu ya, karena beberapa teman-teman itu belum punya fanpage. Jadi untuk Facebook biasa itu tidak bisa diiklankan, yang hanya bisa diiklankan itu hanya fanpage. Kita cari yang Indonesia 62, masukkan nomor HP-nya. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita ini dulu berikan status kita. Kita mau iklan apa? Misal mau iklan tentang arti kan punya kelas online seperti ini selama sepekan ya. Kita ambil dulu captionnya seperti apa. Kita buat dulu nih. Kita buat posting dulu. Teman-teman harus bisa membedakan ya antara fanpage, grup, sama Facebook biasa, itu harus bisa membedakan. Bedanya kalau Facebook biasa hanya 5.000, tapi kalau fanpage bisa ratusan, bisa jutaan. Nah, di sini kita kasih apa yang mau kita iklankan. Saya akan iklankan untuk acara hari ini itu selama sepekan. Nah, kita bisa nambahkan fotonya. Saya cari dulu ya foto saya. Teman-teman yang baru masuk, untuk acara ini kami mohon izin untuk merekam karena nanti kita akan berikan ke teman-teman yang tidak mengikuti acara ini. Kita ambil dulu foto-foto yang mau diiklankan apa. Saya iklankan untuk acara. Video. Proses foto masih upload. Oke, foto sudah masuk. Kita posting dulu untuk
postingan ini. Kalau teman-teman mau promosikan langsung bisa sebetulnya lewat sini promokan, tapi lebih baik kalau saya di posting dulu, nanti baru kalau sudah sesuai baru di apa, di ini ya, dikeluarkan. Karena ini yang agak lemot yang muncul postingan. Oke, udah muncul, kita posting. Oke, kita buat acara lain kali aja. Ini karena baru buat fanpage beberapa tur keluar. Sambil menunggu mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, kesulitannya atau apa buat fanpage, boleh tanya aja dulu atau langsung. Mas Rifadi, silahkan teman-teman mau tanya di bagian pembuatan fanpage ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya mengenai pembuatan fanpage, mengenai mekanisme pembuatan grafik dan tetek bengeknya. Silakan bisa ditanyakan di materi kita malam ini. Mas Rifal Naim mungkin bisa sharing pengalaman tentang promosi di internet melalui sosial media, Facebook, Instagram, dan YouTube. Sesi pertanyaan saya buka, silakan yang mau bertanya. Di mute dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut aja ya. Ini mudah kok membuat fanpage itu. Silakan Mas, silakan. Oke, setelah jadi semua posting kita di sini ada promosikan posting. Kelihatan ya, promosikan posting. Ada dua cara, nanti kita lewat Bas ini atau lewat linknya bisnis Facebook. Nanti materi kedua itu ke yang lewat bisnisnya, yang ke promo posting dulu. Biasanya teman-teman itu sukanya di promo posting ini. Nah, ini pasti ada beberapa pertanyaan yang dari Facebook ajukan. Kalau ketika foto kita itu kebesaran, pasti nanti diingatkan, mungkin tidak akan jalan. Jadi proporsi foto itu akan mempengaruhi iklan kita. Oh, ini ada corona juga ya. Semua ini ada corona. Terus di atas ini akun kita. Kalau kita punya akun banyak, itu pasti nanti di sini akan kelihatan. Kita pilih dulu akunnya apa. Saya pakai akun saya sendiri. Punya orang lain biarilah. Ini pilih dulu akunnya. Terus di bawah itu ada namanya setting. Kita mau banyak interaksi like atau banyak pesan, itu bisa dipilih di sini. Tinjauannya apa? Komentar atau membagikan, itu dipilih yang mendapatkan lebih banyak interaksi. Untuk iklannya nanti akan muncul contoh iklannya seperti ini di samping ini. Ya. Nah, kenapa di sini ada tulisan iklan Anda mungkin tidak berjalan, karena di sini fotonya kebesaran. Terus yang bagian bawah kita bisa setting tombolnya itu apakah untuk pendaftaran kegiatan atau untuk jual beli atau kirim lewat WhatsApp.
itu banyak pilihannya. Kalau saya untuk acara ini bukan karena pendaftaran, saya daftar aja. Untuk daftar ini biasanya dia membutuhkan URL situs. Teman-teman harus punya namanya blog atau website. Saya gunakan untuk acara yang pekan TIK ini. Dipilih harus punya itu ya kalau untuk pendaftaran atau inilah form Google Form atau apa itu bisa. Oke, saya taruh di situs URL. Nah, ya, jadi saya tidak valid ini berapa ya? Sudah valid. Kalau sudah dicentang gini berarti sudah valid bahwa situsnya benar-benar ada. Terus di bagian bawahnya ini kita bisa edit. Kita mau targetnya siapa? Targetnya orang Bojonegoro aja ya. Kita setting Bojonegoro. Umurnya berapa, terus dia dari mana, minatnya apa saja, itu kita bisa setting lewat sini. Ini bisa sih ya. Ini misal kalau kita iklan baju untuk muslim laki-laki, ya kita setting untuk laki-laki, jangan disetting untuk perempuan ya. Nanti salah target. Ini ada pilihan mau semuanya laki-laki perempuan atau perempuan saja. Saya pilih semuanya karena yang ikut telekonferensi seperti ini itu ada teman-teman laki-laki dan perempuan. Untuk umur bisa disetting umurnya mau berapa. Kalau untuk pekan TIK ya kita inilah umur mulai 15, tapi ya jangan tua-tua, kalau tua-tua nanti masuk surga. Kita setting aja sampai 17. Biasanya teman-teman yang punya koneksi bagus itu umur 17 sampai umur 40 lah. 40 mungkin masih dengan laptop ya. Terus untuk lokasi itu bisa kita setting lokasinya mau mana aja. Semakin di sini semakin banyak lokasi ini, misal kita setting Indonesia itu budgetnya semakin mahal teman-teman. Tapi kalau kita setting untuk semakin skupnya kecil, kabupaten atau kecamatan, itu dia lebih murah. Semakin banyak luas semakin mahal. Saya setting aja untuk Kabupaten Bojonegoro sama Tuban aja sih. Nanti di sini akan otomatis muncul teman-teman, muncul lokasinya mana, Kabupaten Bojonegoro, kota atau mana itu ada, karena Bojonegoro itu juga ada Jambi. Jalan Bojonegoro Surabaya. Saya pilih yang Kabupaten Bojonegoro. Terus saya tambah lagi karena di Bojonegoro itu dekat sama Tuban ya. Ini ada beberapa peta. Kalau teman-teman Bojonegoro ini sudah melalui ini bundaran ini sekitar 40 km, mungkin nanti akan masuk ke Tuban, tapi saya tambahkan Tuban agar biar luas juga. Tuban, kota Jawa Timur. Oke. Kita bisa menambahkan beberapa kota ya. Semakin banyak kota semakin mahal biayanya. Nah, ini kalau Tuban itu kan dekat pesisir, kalau kota itu kenanya dia di laut. Tapi nggak apa lah. Ini bisa kita setting mau 40 km dari kota Tuban atau dikecilin lagi, semakin kecil itu juga bisa, tapi saya biarkan default 40 km. Terus untuk potensial reach-nya atau potensial orang yang melihat iklan kita itu bisa dilihat di sini. Kabupaten Tuban atau Bojonegoro itu sekitar 1000 orang.
Terus kalau mau target terperinci ya misal orang yang suka teknologi aja, teknologi ini lebih terperinci. Jadi orang yang suka membicarakan teknologi, dia minatnya akan ke country. Ini lebih diperinci lah agar target iklannya kita itu bisa bagus, tidak buang-buang uang ya. Kalau teman-teman bilang itu bonus namanya. Ya, pilihan teknologi informasi, teknologi komputer dan lain sebagainya bisa dipilih di sini. Terus kita kalau semakin kita kenapa Mas ini kok makin sedikit ya, karena kita terperinci lagi minatnya apa, semakin ini ya semakin orang semakin kecil kayak gitu. Jadi kita ini aja dulu sih. Oke, kalau sudah diisi semua kita simpan dulu. Kenapa Mas kok disimpan dulu? Ya karena kita mau nyeting yang lain, mau nyeting berapa hari. Nah, untuk durasi anggaran ini kita berapa hari. Kalau untuk acara ini saya kasih 1 hari aja sih, karena hanya materi saya. Nanti kalau ada materi semas pekan kemarin Mas Reza tak turun posternya belum jadi ya, kita hanya ini kalau sepekan nanti bisa 7 hari. Kita kasih 1 hari aja sih, 1 hari. Nah, untuk tanggalnya kita bisa pilih tanggal berapa iklan kita set dulu, biar apa, biar tidak ini tidak salah. Tapi saran saya kalau acaranya hari ini iklannya itu kemarin, kalau kita iklannya hari ini dia mesti akan masuk terakhir tanggal 24 itu. Jadi sebaiknya kalau iklan dulu baru acara, jangan waktu acara baru iklan. Ini hanya saja. Terus total anggaran teman-teman bisa setting punya uang berapa gitu. Semakin banyak yang kita saldokan, semakin jangkauannya semakin jauh. Nah itu ya, misal saya ini aja sih, saya coba 10.000 kecil 10.000. Oke. Total anggaran nanti akan masuk di sini. Jadi kalau 10.000 anggaran minimal 14.000. Oh, 10.000 enggak bisa. Kalau untuk Tuban Bojonegoro ini karena range-nya segini akhirnya ditolak anggarannya 10.000. Ya udah kita kasih 15.000. Selamat datang teman-teman yang baru join, silakan silahkan diterima. Oke, di sini ringkasan per hari 15.000, nanti akan menjangkau sekitar 900 sampai 2.000 orang. Kelihatan semua. Terus penempatan ini penting teman-teman. Penempatan iklan kita itu mau ditaruh di mana? Mau ditaruh di Facebook aja atau mau ditaruh di Messenger atau lain sebagainya. Kan ada iklan itu di Messenger. Kalau saya pilih yang ini aja sih, Facebook aja, biar mudah, bisa ditambahkan juga uangnya. Oke, saya tambahkan dulu ya, saya ya 1 enggak ya, tak tambahkan dulu sih uangnya karena 1 saya 0. Silahkan diklik tambahkan uang, nanti akan masuk ke yang namanya Facebook Ads Manager. Facebook Ads Manager. Nah, Facebook Ads Manager ini teman-teman itu digunakan Facebook untuk billing artinya untuk transaksi ketika kita iklan, terus jangkauannya berapa, habis berapa kita mengeluarkan iklan, terus cara kita menonaktifkan iklan itu seperti apa, itu ada di Facebook Manager. Nanti saya ajarin caranya membuka Facebook Ads Manager. Nah, ada 2 cara iklan itu, langsung lewat Postblast atau lewat Ads Manager.
Saya tambahkan dulu karena saldo saja 0. Kalau teman-teman sudah punya saldo, biasanya ada di sini saldonya berapa. Nah, saya ini dulu isi ini ya, isi billing. Silakan kalau ada pertanyaan sambil saya ngisi apa, ngisi billing dulu. Monggo Mas Rifadi. Oke teman-teman, terima kasih yang selamat datang yang baru bergabung dalam pekan TIK online atau Vernet virtual meeting. Kita dengan materi malam ini tentang strategi jitu iklan di Facebook, Instagram, dan YouTube. Mungkin dari teman-teman yang dari pemaparan Mas Rifa'ul Naim ada pertanyaan, ada yang pengen di share ke teman kita, monggo. Sesi pertanyaan saya buka. Silakan yang ingin bertanya. Selamat datang yang baru bergabung dalam pekan TIK online. Acara ini kita lakukan selama 1 pekan, mulai tanggal 23 sampai tanggal 29 Maret 2020, dan setiap harinya akan ada materi-materi yang akan disampaikan beberapa narasumber yang dari relawan TIK Bojonegoro. Sekali lagi, oke, saya lanjut ya. Silakan Mas. Kelihatan? Ya, saya lanjut. Kalau sudah masuk di akun billingnya tadi, kita tambahkan uangnya dulu. Kita nyaldo bisa berapa aja sih? Misal iklan 5.000 tapi kita saldo 1 juta, tidak bisa. Mau iklan 10.000 kita saldo 50.000 bisa. Tapi kalau kita mau iklan 100.000 tapi mau saldo 30.000 juga bisa. Tapi sebelum 100.000 habis ya 30.000-nya itu yang habis dulu. Kan gitu. Otomatis nanti kalau saldonya habis, Facebook akan menonaktifkan menonaktifkan iklan kita. Itu otomatis itu. Kita tambahkan uang dulu, nyaldo dulu. Nyaldo di sini teman-teman, kan dulu itu kita hanya bisa iklan itu lewat Mastercard dan lain sebagainya ya. Tapi sekarang sepertinya Facebook sudah punya kerjasama, itu bisa lewat ATM bersama. Nih pilihannya, kalau teman-teman punya Mastercard bisa, itu di kartunya itu kan ada, itu bisa dimasukkan langsung atau nomor kartu sini. Kalau bisa juga lewat via ATM Mandiri. Nih, ATM Mandiri. Ada juga lewat bank transfer. Bank transfer ini apa Mas isinya? Itu ada Bank Mega, terus bank lainnya itu ada di situ. Terus ada Doku Wallet. Ini sama sih kayak fintech itu. Terus kupon iklan Facebook, kalau teman-teman ikut pelatihan Facebook dapat kupon lewat sini. Saya akan lewat via Mandiri karena saya nanti akan transfer lewat ini aja, kemudian banyak ya ada ini. Oke, silahkan dilanjut. Nah, dilanjut sini kita mau nyaldo berapa? Saya iklan tadi kan 15.000, ya udah sih saya kasih 10.000 aja. Oke, setelah ini kita yakin bahwa kita akan mentransfer lewat Mandiri. Kalau sudah oke, silahkan ditinjau pembayarannya. Oh, harus di antara 10.500 dan 16 juta. Oh, 10.000 gak boleh, coy. Ya wes.
Saya kasih 15.000 ya. Ini contoh aja. Biasanya saya pakai itu banyak sih. Kalau sudah ada. Nah, kita metode pembayaran via Bank Mandiri. Saldo saya masih 0, saya akan nyadu 15.000, lakukan pembayaran. Nah, ini nanti akan keluar nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya Facebook lewat Mandiri itu berapa? Masih proses. Nah, kita masukkan aja sih nanti keluar ya. Nomor apa billingnya. Nah, teman-teman, ini namanya Facebook Ads Manager. Facebook Manager kayak model billing gitu ya. Nah, ini kode pembayarannya keluar. Saya transfer dulu ke pihak Facebook biar Mas Rifaun, ini ada pertanyaan dari Mas Andi Fajar Kurniawan. Oh ya, gimana pertanyaannya? Lebih efektif mana beriklan di Instagram via fanpage atau via aplikasi Instagram langsung? Sekali lagi, lebih efektif mana beriklan di Instagram via fanpage atau via aplikasi Instagram langsung? Monggo. Tergantung kita ya, kita mau fokus penjualan kita di mana. Kalau fokus penjualan kita di Facebook, ya kita iklankan lewat Facebook. Tapi kalau target interaksinya banyak yang di Instagram, ya kita lewat Instagram. Terus kedua, jangan lupa biasanya kebiasaan orang itu kan beda-beda. Kalau orang Instagram itu kan sukanya biasanya fashion, terus apa, pokoknya berbau-bau inilah bagus-bagus gitu itu di Instagram. Terus kalau Facebook fanpage itu biasanya digunakan oleh politisi, terus bisa digunakan untuk teman-teman kalau mau gathering atau apa, itu lewatnya Facebook. Tergantung ini sih pilihan kita, ramainya akun kita itu di Facebooknya atau di Instagramnya. Terus kedua, ketika kita iklan di Instagram itu otomatis dia juga bayarnya itu ya lewat ini billingnya sama Facebook Ads Manager ini. Gitu. Jadi enggak Instagram punya akun billing sendiri enggak, karena dia satu perusahaan dengan Facebook, bayarnya tetap di sini. Itu Mas Rifadi. Dan ada yang lain? Ada yang tanya? Ada yang tanya lagi Mas, tambahan dari Gimana? Mas Andi. Jadi gini, kalau mau iklan Instagram biar banyak yang nge-like postingan Instagramnya, pakai settingan ikan apa ya Mas? Oh, banyak yang like. Ya. Nah, Cara tadi, situ. tadi waktu kita ngiklan di depan tadi itu ada pilihan mau banyak interaksi like, komen, dan share atau hanya kunjungan dalam arti dilingkan ke website apa gitu. Nah, itu banyak pilihan di situ waktu nyeting pertama tadi ya. Itu waktu setting pertama Mas Andi, mau kita banyak like, komen, atau banyak link kunjungan, atau mau banyak interaksi via WhatsApp, itu ada settingan di depan tadi. Oke, sambil menunggu ini yang ini ditualikan adalah pelantikan DPR yang kemudian sudah direncanakan Januari. ada lagi Mas Rifadi? Bentar.
pertanyaan lagi yang tadi Mas, lebih efektif mana beriklan di Instagram via Facebook ADS atau via aplikasi Instagram langsung? Nah, diulangi lagi, itumu matikan dulu TV-mu. Saya nggak nyalakan Mas. Bentar, saya cek Mungkin yang dulu. lain di-mute dulu ya, karena suaranya nggak kedengaran. Sudah. Di-mute dulu. Oke, ya gimana? Saya lanjut lagi, saya mulai lagi. Lebih efektif mana beriklan di Instagram via Facebook Ad atau via aplikasi Instagram langsung? Untuk iklannya, kalau Iya. untuk iklan itu tetap pembayaran dan lain sebagainya itu lewat Facebook Manager, mau lewat iklan Twitter atau mau lewat Instagram atau mau lewat Facebook Fanpage, itu semua pembayarannya di Facebook Ads atau Facebook Manager. Terus lebih bagusan mana kan gitu pertanyaannya. Efektif mana? Sebetulnya kita lihat dulu karakteristik pengguna medsos kita atau pengguna like dari teman-teman itu lebih kemana. Misal kalau fanpage-nya untuk jualan baju baju laki-laki, itu ya lewatnya banyak interaksinya, misal di Facebook ya iklankan di Facebook gitu. Kalau banyak interaksinya di Instagram ya di Instagram, tergantung konsennya teman-teman sih, mau konsen ke Instagramnya atau ke Facebooknya gitu. Cuma kebiasaan kalau fashion itu rata-rata dia lewatnya Instagram iklannya. Cara Instagram gimana iklannya ya, tadi waktu kita nyeting itu kan ada pilihan, mau kita pilih Facebook aja atau dua-duanya, bisa tampil di Facebook, bisa tampil di Instagram, atau hanya tampil di story itu juga ada iklannya juga tuh gitu. Oke, salah lanjut dulu ya, nanti pertanyaan yang banyak terakhir aja, enggak apa-apa. Oh gitu ya, monggo bisa dilanjut. Nah, untuk membuka Facebook Manager ini kita ketikkan business. Kita buka dulu manajer kalau mau nyadu atau apa-apa, karena satu saya belum aktif, sudah saya terangkan belum. Ini muncul Facebook Business atau Facebook Manager Facebook Business. Ini ada manajernya. Nah ini, atau diketik langsung business facebook.com juga bisa, atau taruh di Google Business. Nah, sebelum masuk sini, teman-teman, di sini biasanya ada kode pembayaran sebelum tanggal yang sudah ditentukan Facebook. Mohon dibayarkan sebelum tanggal 30 bulan 3 2000 jam 24.45. Tuh. Ada beberapa pilihan ya kalau mau nyadu, ada via transfer ATM atau online banking. Ini online bankingnya, atau lewat apps itu ya banyak sih, dan sebagainya itu. Tergantung teman-teman mau pilih mana. Online bankingnya itu loh, kita kirim yang WA ya. Nah itu teman-teman pilih mana mau dipilih, transfer atau apa. Oke. Sambil menunggu koneksinya ini ada remote ya malam hari ini, biasanya enggak kayak gini sih. Terus yang penting itu teman-teman, kalau
untuk iklan dan lain sebagainya itu mudah ya. Nanti kita analisis dulu Instagramnya, terus kita analisis dulu fanpage-nya, baru nanti kita mau di ads ini yang mana. Tapi yang paling agak sulit itu teman-teman biasanya cara bayarnya dia mas, nah iklan ini biasanya kesulitan. Terus ngadunya gimana, tak transfer ke saldonya kok belum masuk langsung, itu banyak pertanyaan kayak gitu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi mas tadi sambil menunggu Facebook Managernya ini belum keluar. Selamat datang buat Ketua Relawan TIK Indonesia, Mas Fajar Eridianto. Mas Rifaun, pertanyaan selanjutnya dari Rizky Bintang. Kak tanya, lebih efektif mana bila kita pakai fanpage untuk iklan antara pilih banyak yang jangkau postingan atau pilih banyak yang like fanpage untuk iklan di produk Mas Faun? Oh iya ya siap. Kalau saran saya, kalau untuk jualan ya langsung aja, nggak usah banyak komentar, yang penting itu banyak langsung pesannya. Jadi di situ diarahkan aku nyeting tadi di setting yang tadi mana ya. Nah di setting ini itu kan ada tombolnya itu dipilih langsung pesan mas, jadi nggak usah banyak like atau apa, tapi langsung diarahkan ke ini, ke banyak pesan sekarang tuh ya. Terus tetap di jawabannya ini kita setting ke ada dua sih, mau kita pesannya langsung lewat Facebook atau langsung ngeklik ke website kita. Kalau mau langsung lewat Facebook ya ini lebih banyak pesan kayak gitu lagi. Tapi kalau saya ini suka ini sih, mendapat lebih banyak interaksi. Karena apa? Semakin banyak orang komentar, banyak orang like, itu pasti dia akan ke atas, bener enggak? Kalau di beranda itu banyak like, banyak komen, pasti nanti akan otomatis ke atas postingan kita ini. Ya, Mas Rizky Bintang, semoga pertanyaannya tersampaikan dan terjawab dengan sempurna. Monggo teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi malam ini. Materi malam ini tentang strategi jitu iklan di Facebook, Instagram, dan YouTube. Mungkin dari pemaparan Mas Rifaun Naim tadi mungkin ada yang perlu dipertanyakan atau yang kurang jelas, nanti bisa diulangi lagi materinya, bisa review lagi. Monggo teman-teman, untuk pertanyaannya bisa disampaikan via chat, silakan di situ biar nanti saya bacakan satu persatu. Terima kasih. Yang penting itu ini ya teman-teman, kalau kita mau iklan lewat Facebook itu yang penting adalah pengalaman kita, pengalaman iklan melalui Facebook itu yang penting. Kalau kita nggak punya pengalaman ya mau ditarget apapun ya nggak bisa efektif. Semakin misal kita iklan dulu, jangan banyak-banyak sih iklannya, misal 20.000 dulu, kita analisa iklan ini apakah diminati atau tidak, itu kita harus pikirkan. Terus kedua, kalau kita lihat dulu diiklankan 20.000 lah kok malah gak dapat pesan sama sekali satu hari, kan namanya boncos ya istilahnya, rugi lah rugi. Nah itu kita harus berpikir ulang, gimana ya iklan kita yang bagus ditaruh di Facebook aja, di Instagram aja, terus untuk captionnya itu sudah bagus atau belum, terus
foto yang ditampilkan itu sudah menarik atau belum, itu kita analisa dulu. Nah, di analisa itu di fanpage biasanya ada untuk analisis jangkauan kita itu seperti apa. Silakan yang mau bertanya sebelum nanti saya lanjutkan ke manajernya, Facebook Manager, untuk mengelola akun mau di stop kapan atau mau di setting ulang, itu caranya apa, itu kita masuk pengelolaan iklan. Oke Mas Rifaun, ini ada pertanyaan dari Kak Sela. Cara mengetahui jangkauan yang telah tercapai dari iklan yang kita bayar seperti apa di Facebook? Oh ya, kita lihat dulu, langsung masuk ke ini ya. Di teman-teman itu kalau mau lihat iklan kita seberapa jangkauannya, terus interaksinya seperti apa, itu kita masuk dulu facebook.com. Kalau pakai laptop itu ada di sebelah kiri namanya pengelolaan iklan, kita klik aja pengelolaan iklan. Atau langsung bisa juga lewat ini, lewat Facebook fanpage-nya, supaya saya lihat iklan-iklan saya yang dulu sambil menunggu aktifnya tadi iklan yang saya angkat. Saya lihat yang dulu punya kita. Bisa dilihat di fanpage-nya masing-masing ya. Kalau iklannya sudah berhasil, jangkauannya seperti apa, terus dia yang interaksi yang paling banyak umurnya berapa, itu bisa dilihat lewat fanpage-nya masing-masing. Terus kedua bisa juga dilihat lewat Facebook Manager-nya, Facebook Ads Manager. Itu Mas Rifadi sambil menunggu koneksinya ini kayaknya mendut. Ada pertanyaan lagi Mas? Iya. Dari Muhammad Fahrudin. Apakah iklan di Facebook ini juga efektif untuk produk digital, aset desain misalnya? Oh ya, sangat efektif. Desain ditarget aja untuk kalangan teman-teman arsitek, pengusaha, itu minatnya di situ, atau bangunan gitu, minatnya di setting ke situ. Kalau saya selama ini untuk iklan-iklan banyak ya, untuk UMKM ada, untuk politik juga ada, untuk jual beli juga ada, atau kegiatan-kegiatan itu juga ada, termasuk RTK itu kalau iklan mesti dia diiklankan lewat Facebook dan Instagram. Tapi kalau biasanya kalau orang suka visual itu kebanyakan di Instagram sih. Cuma Instagram itu kebanyakan kan anak milenial ya, umurnya itu kemarin saya lihat di analisa itu umurnya sekitar umur 15-an lah sampai 30-an, itu pemain di Instagram. Jadi kalau Facebook itu kebanyakan dia menengah ke bawah, orang-orang desa itu pasti pakai Facebook, jarang dia pakai Instagram. Biasanya yang muda-muda itu yang pakai Instagram. Kalau saya keliling di Ibu PKK itu punyanya Facebook sama WA, dia nggak punya Instagram, apalagi Twitter nggak dia punya. Itu sih. Oke, semoga untuk Muhammad Fahrudin semoga bisa terjawab dengan pertanyaannya itu. Selanjutnya
Ada pertanyaan lagi dari Muhammad Camdila. Assalamualaikum, mau tanya Pak, lebih efektif mana? Beriklan dari Facebook atau Google Ads? Beriklan efektif mana? Beriklan di Facebook atau Google Ads? Oh iya. Oke, tergantung keinginan kita. Mau kalau untuk perusahaan gede itu saran saya di Google Ads aja. Kalau anak perusahaan gede loh ya. Kalau masih UMKM ya lewat Facebook dan Instagram. Tapi kalau perusahaan gede lewat, karena gini teman-teman, perbedaannya itu yang paling mencolok itu adalah segi biaya pengiklanan. Kalau di Facebook itu hanya 10.000, 15.000 sudah bisa untuk iklan. Tapi kalau untuk apa Google Ads itu mahal, dia mahal untuk apa biayanya lebih mahal sih kalau menurut saya. Tapi dua-duanya juga sudah bagus. Ada kelebihan masing-masing. Kalau untuk hotel yang besar itu ya Google Ads. Nanti kalau masih ada waktu kita coba di Google Ads. Kalau Google Ads itu enaknya ketika orang nyari di Google dia muncul di paling atas. Sebenarnya itu bisa manipulasi dengan SEO. SEO bisa web page maupun yang satunya. Oke, ya itu sih. Ya saya itu pilihannya. Kalau untuk perusahaan besar lewat Google, kalau masih UMKM lewat aja. Nanti kalau lewat Google langsung uangnya yang apa yang agak berat tuh. Lanjut ini internetnya Pak lemot ya. Halo Mas Rivaldi. Ya, ada lagi Mas. Dari ya, Rizky Bintang, lebih efektif mana iklan in-link website atau gambar teks? Interaksi lebih bagus. Bentar. Interaksi lebih bagusan mana untuk kedepannya? Sekali lagi, lebih efektif mana beriklan in-link website atau gambar teks? Indeksi lebih bagus mana untuk kedepannya? Untuk kedepannya kan sudah punya website atau blog ya, diarahkan ke website atau blog aja Mas. Karena apa? Karena website dan blog itu orang kalau sudah tahu brand kita itu lebih efektif. Itu contoh ya kayak Honda, Mitsubishi, Expander, terus brand-brand besar itu dia pasti iklannya lebih ke websitenya. Dia langsung kalau websitenya sudah bisa check out, jual beli check out secara otomatis ya langsung diiklankan lewat linknya websitenya, karena pasti orang akan membaca tidak hanya yang diiklankan produknya, tapi dia pasti akan baca keseluruhan ini apanya di mana, ya siapa, tokonya siapa, terus produknya apa aja. Dia lebih apa ya, percayaannya itu lebih baik gitu loh, daripada hanya dia dikasih link nomor WA di iklannya itu. Dia pasti akan bertanya-tanya itu bener toko apa ora apa enggak gitu. Lebih ke websitenya gitu. Gimana yang lain? Oke, terima Atau kasih. mungkin teman-teman silahkan ya, karena internet saya ini agak lemot, silahkan teman-teman kalau mau tanya langsung silahkan di unmute, nanti langsung tanya jawab. Kita lebih baik banyak tanya jawab daripada. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Malam ini materi kita tentang strategi jitu
beriklan di Facebook, Instagram, dan YouTube. Dan yang sudah dipaparkan oleh Mas Rizal Naim, untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang Facebook, beriklan Facebook, Instagram, dan YouTube, atau sosial media lainnya, silakan on-mute dengan dan bicara secara langsung, secara bergantian biar lebih tidak mengganggu yang lain. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung atau menulis atau mengetik di chatnya yang sudah disediakan. Silakan yang mau tanya langsung atau mau menambahkan, karena ini untuk pemula ya, saya juga pemula. Silakan yang sudah master bisa menambahkan, langsung di unmute aja suaranya kalau mau bertanya. Jadi biar interaksi dua arah. Ya, lebih enak diskusi. Silakan. Ada pertanyaan Mas dari Didi Romadion. Gimana? Saya baru bergabung, mohon maaf. Gimana cara buat fanpage cepat berkembang? Fanpage-nya cepat berkembang. Fanpage Facebook. Yang pertama, teman-teman harus aktif untuk post ini fanpage-nya. Bisa berupa informasi atau bisa berupa langsung jualan. Itu harus sering-sering, jangan satu hari ngepost langsung 100, hari kedua wis belas sampai saulan sampai setahun gak ngepost ya, itu jangan. Semakin kita banyak interaktif untuk post, itu semakin orang yang mengikuti fanpage kita itu semakin suka. Terus kedua, kita lihat dulu jam-jam yang bagus. Biasanya itu teman-teman itu yang suka posisi PW itu. Posisi PW itu biasanya dia pegang HP, pegang internet itu kalau malam dia biasanya jam 7 sampai jam 9. Tuh, posnya harus sekitar itu prime time-nya. Kalau pagi itu ya post jam 6 sampai jam 8. Jangan teman-teman post jam 1 malam sopo dengan jadi harus tahu jam prime time-nya yang bagus itu apa. Terus kalau siang itu biasanya jam 12 sampai jam 2 tuh postnya. Terus kalau sore itu biasanya jam, tapi jarang sih sore itu kalau saya lihat itu sedikit. Kalau ini kalau aku iklan sore, lebih baik malam lah. Itu sih prime time-nya. Terus kedua, jangan lupa fanpage-nya itu diundang, teman-temannya diundang. Di situ kan ada undang itu ya, itu diundang semua temannya. Kalau dulu sih bisa langsung ya, semuanya diundang set gitu bisa. Sekarang nggak bisa ya, harus milih satu. Paling bisa ya hanya diundang 100 atau sekitar gitulah yang bisa diundang. Tapi kebanyakan kita harus manual ngetik bisa. Yang nanti setelah undangan itu teman-teman dapat pemberitahuan di Facebooknya, diundang itu nanti akan di like. Terus kedua, selain itu perbanyak kontennya yang bagus, jangan foto-foto yang jelek di-upload semua, jangan. Yang bagus dipilih, captionnya juga yang menarik, yang informatif, yang orang suka gitu ya. Itu sih. Terus sering-sering promo di offline, maksudku promo di offline-nya bisa lewat poster, lewat stiker, itu semua media publikasi itu dikasih link Facebook sama Instagram dan YouTube-nya itu ya, untuk promosi, karena nggak semua orang itu tahu
langsung bisa terkoneksi dengan kita. Dari media publikasi. Terus tadi kan ada pertanyaan dari Mas Sela ya, saya sambung. Itu cara melihat insight-nya yang sudah diiklankan itu seperti apa. Kita buka dulu fanpage kita, nanti masuk ke insight. Di insight ini banyak sekali menu-menu yang ditampilkan. Kita mau lihat pengikut kita itu siapa saja, orang dari mana, itu di sini. Bisa lihat iklan, tadi yang ditanya iklan kita yang diiklankan berapa, terus jangkauannya bisa dilihat juga. Dari keseluruhan ini biasanya masuknya di sini sih. Nah ini kita bisa lihat, coba saya lihat yang sudah pernah diiklankan etik ya. Caranya gimana? Di sini kan ada itu ada berbayar dan tidak berbayar. Nah ini ada organik sama berbayar. Kalau biasanya yang warnanya kayak gini itu biasanya berbayar. Coba saya lihat ini berapa yang kemarin lihat iklan waktu etiket itu. Nih kita lihat, bisa lihat posting yang dipromosikan ya. Ya kita lihat efektif enggak kemarin, tapi saya kira efektif. Orang yang lihat 15,9 K, hampir 16 ribuan lah ya, ya kan keren toh, daripada kirim WA ke WhatsApp. Padahal ini berapa, coba ya kita lihat iklan saya itu kemarin. Saya ngiklan berapa, banyak kemarin. Nah ini insight-nya bisa dilihat mulai kinerjanya. Dalam satu hari itu saya menghabiskan 41.000 ya, jangkauan bisa mencapai 15.000, biaya per ini perlihat itu 29, bisa dilihat semua. Nah siapa mereka itu ngeklik atau melihat videonya atau berkomentar aja atau membagikan, itu bisa dilihat. Ternyata banyak yang melihat videonya karena ini iklan saya video sampai 5.893, ini yang menonton, tapi jangkauannya sampai sekitar 15.000. Kan biasanya orang ini ya, dia nggak nonton videonya, cuma di scroll set gitu, enggak lihat. Terus jangkauan anggarannya kemarin saya taruh di angka 50.000 per hari. Jangkauan itu sekitar 4.000 sampai, ini kelihatan ya presentasiku Mas Rivaldi? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Teman-teman chat lewat ini ya, WA keluar. 50.000 itu jangkauan 4.000 sampai 12.000 orang. Itu perkiraan, tapi ternyata hanya 5.893. Terus siapa aja yang melihat iklan saya itu ternyata dia di umur ini, Mas. Kemarin kan saya taruh di umur 13 sampai 65. Saya sikat aja lah banyak. Nah enggak sih, Bing. Kalau ini tampil nggak layar saya? Banyak yang tanya nggak tampil. Nggak tampil Mas Padi. Kelihatan. Presentasi kelihatan ya? Kelihatan. Oke, kok tadi ada yang tanya. Kemarin saya setting umur 18 sampai kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, oke. Sampai 44. Ya, akhirnya yang tertinggi ini dia laki-laki 25. Ini kemarin gini, kenapa saya iklankan? Saya tanya teman-teman panitia, berapa yang daftar? Hari H-2 itu baru 15 orang gitu. Ini kalau mengandalkan Japri atau ke grup-grup, wah capek ya, taruh aja 50.000. Ini berapa yang daftar? 100 orang, 100 lebih lah ya. Dalam waktu satu hari itu banyak lihat apa iklannya. Terus kita bisa lihat penempatannya, lihat aja penempatan.
Ini bisa dilihat ya, pemirsanya dari Bojonegoro, terus umurnya yang itu 17 sampai 40, saya lokasi ini. Itu saya melihat kalau lebih detailnya itu bisa ditampilkan di sini sih. Bentar ya, ini masih ngemot. Ini kalau ini diklik ini kelihatan nanti lebih detailnya. Ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain? Ya Mas, dari Mbak April Sari, Mas, cara Gimana? biar fanpage-nya pengikutnya banyak gimana ya? Mohon pencerahannya. Banyak cara. Yang paling efektif itu undang teman-temannya itu paksakan suruh like. Ada dua, mau dipromokan lewat japri, mohon like ya, gitu bisa. Atau langsung lewat fanpage-nya di bagian kanan itu kan ada undang. Silakan undang teman-temanmu yang ada di Facebook. Kalau semakin banyak temannya di pertemanan dengan akun kita, semakin banyak kita bisa mengundang ke teman-teman yang lain. Itu. Tapi banyak ini sih, dia mau nge-like atau tidak itu. Dia biasanya yang lain itu lihat dulu. Ini masa apa ya istilahnya, jualan untuk ini, untuk perempuan, baju perempuan, tapi diundangkan ke teman-teman laki-laki, kan nggak seru ya. Pasti nggak mau teman-teman jualan bikini, masa sih suruh nge-like laki-laki. Harus dipilih-pilih dulu, ternyata yang mau diundang itu harus sesuai fashionnya ya. Kalau sukanya teknologi ya suruh nge-like yang lainnya ya nggak mau, dia pasti nyari yang teknologi ya, gitu. Terus bisa bagikan lewat grup-grup Facebook, itu kan besar-besar ya di Bojonegoro. Saya ambil sampel aja. Bojonegoro itu ada Media Bojonegoro, ada Kabar, ada Tabulon, datanya itu kan ratusan ribu yang bertanya. Dibagikan aja di situ, tapi jangan sering-sering, nanti bikin sama adnya. Nah, ini kalau mau lihat lebih detailnya, ini ada lama menonton berapa, terus tayang orang melihat itu berapa menit, tayang videonya, terus tayang video 3 detik itu berapa, maksudnya durasi nontonnya itu loh. Pasti paling banyak ya tidak sampai selesai sudah di close. Nah itu, terus resensi bisa dilihat, coba ya kita lihat lama menonton. Ini teman-teman harus dipelajari dulu sebelum iklannya. Setelah iklan baru dipelajari. Ini bisa dilihat, kalau saya mengandalkan organik itu hanya berapa persen yang lihat, tapi ketika berbayar dia bisa mencapai 99,5%. Dia naik langsung angkanya. Itu ada lagi Mas Rivaldi, silakan langsung aja di unmute suaranya, tanya lewat langsung nggak apa-apa, nggak usah lewat. Semoga teman-teman yang baru bergabung bisa mengutarakan pertanyaan untuk materi malam ini. Sedikit gambaran materi malam ini tentang cara jitu beriklan di Facebook, Instagram, dan YouTube. Materinya disampaikan oleh Mas Rifaun Naim selaku Ketua Relawan TIK Bojonegoro. Monggo teman-teman yang ingin bertanya tentang materi hari ini atau malam ini, silakan bisa menulis di kolom chat atau langsung ngobrol dengan mengaktifkan mulutnya. Silakan. Boleh teman-teman langsung tanya, enggak apa-apa ya, teman dua-dua ini boleh tanya langsung, atau yang mau menambahkan boleh juga, karena internet saya lemot, nggak bisa masuk. Ada Mas Samsul dari Malang, gimana Mas?
Monggo Mas Samsul. Selamat datang Mas. Selamat datang Mas Renaldi Purwanto. Mas Samsul juga yang baru bergabung. Halo, ada yang ditanyakan teman-teman? Karena saya tidak bisa masuk ke Ads Manager, hanya internet saya ini yang agak bermasalah. Monggo teman-teman yang ingin bertanya tentang materi malam ini, silakan. Nah, yang di chat ada pertanyaan lagi nggak, Mas Devadi? Bentar. Ini dari Mas Samsul Ma'arif. Halo, mau tanya, ada perbedaan gak masang iklan di hari biasa sama hari weekend atau Sabtu Minggu? Sekali lagi, mau ada perbedaan nggak masang iklan di hari biasa long weekend dengan hari weekend atau Sabtu Minggu? Silakan Mas Rifaon bisa menjawab pertanyaan dari Mas Samsul Ma'arif. Yang jelas ada dampaknya ketika waktu liburan kayak gini. Sebetulnya itu paling efektif untuk iklan, karena orang itu di rumah semua dan dia pasti terkoneksi internet, itu pasti kelihatan. Contoh saja ya, dulu kami pernah mengelola salah satu namanya tempat wisata yang di Bojonegoro. Gofan Gofan itu kalau iklan itu menghabiskan banyak. Nah, itu ketika diiklankan hari Minggu atau dibandingkan hari-hari biasa ya, contoh konsernya tanggal 29, mulai iklan itu tanggal 20, iklankan 20 sampai 29. Nah, di waktu-waktu itu kan biasanya ada hari Minggu ya. Nah, di hari Minggu itu biasanya trafficnya semakin naik. Kalau saya lihat trafficnya semakin naik, dan ya kemungkinan bisa jadi pengunjung itu lihatnya ya waktu hari Minggu itu atau libur itu. Sangat efektif itu sama seperti itu loh, kita milih waktunya iklan kita mau jam berapa, kita jeda, kita lanjutkan.